Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayah bunda, sahabat-sahabat titik balik, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Subuh yang penuh dengan keberkahan, kami doakan senantiasa ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terus istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, ayah bunda, abang kakak semuanya yang sudah hadir, dilihat di layar. Insya Allah sudah banyak yang on cam dan raise hand juga. Barangkali yang mau sapa-sapa silahkan ya di kolom komentar dari kota mana. Dan kita sama-sama mengajak ya supaya dapat amal jariah dan juga keberkahan lebih untuk kita share ya kajiannya kepada keluarga, saudara, teman-teman kita, orang yang kita cintai dan sayangi. Sudah share ayah bunda? Alhamdulillah ya, kalau sudah share, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada sahabat-sahabat yang turut menyebarkan info kajian ini. Alhamdulillah sudah share ya, Bunda Elsa, insya Allah tabarakallah. Bunda Safera juga sudah share. Terima kasih bunda-bunda yang sudah share ya, ayah-ayah dan teman silahkan yang mau share. Masih ada waktu ya, sebelum guru kita datang Ustadz Indra, silahkan di share-share terlebih dahulu. Dan kami ingin mengucapkan ayah bunda, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberikan balasan terbaik ya, amal jariah kepada keluarga STB, support titik balik yang terus sampai saat ini membersamai, mendukung dan juga insya Allah terus ya bersama-sama menuju surga dengan wasilah kajian-kajian yang diadakan guru-guru ayah bunda terus mensupport sampai detik ini. Tidak ada balasan yang terbaik melainkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda, teman-teman semuanya, abang kakak, alhamdulillah nih di pagi hari ini, insya Allah kita akan sama-sama dibersamai oleh guru kita, Ustadz Indra Firmansyah. Masya Allah, siapa yang sudah kangen ingin menimba ilmu dengan beliau? Coba di kolom komentar. Insya Allah nih ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya kita akan belajar hidup saat diri merasa ditinggal olehnya. Halaman 538 Quran Surah Al-Hadid 4 sampai 11. Alhamdulillah nih ayah bunda. Gimana nih? Boleh dong direspon di kolom komentar. Alhamdulillah semua kangen ya pengen belajar kembali dan terus belajar. Nah, sebelum guru kita datang nih ayah bunda, abang kakak semuanya, alhamdulillah karena Irgi lihat sudah stay, masya Allah, tabarakallah. Irgi izin mengajak ayah bunda, abang kakak, karena sebentar lagi bulan Ramadan ya, bulan suci Ramadan. Maka dari itu, ayah bunda, kita perlu ya dibekali dengan ilmu tentunya. Maka titik balik ini menyediakan ya tempat untuk menuntut ilmunya, yaitu Ramadan Total Upgrade. Rahasia sholat dan puasa, aktivasi tubuh dan jiwa ke level berikutnya. Nah, silakan Ibu Bunda lihat di layar, Masya Allah. Sudah 80 peserta yang daftar nih. Nah, ya Bunda termasuk di dalamnya. Kalau belum silahkan ya daftar melalui admin ya di kolom komentar. Insya Allah kami bantu. Ya Bunda tinggal klik di link biru. Insya Allah 7 hari full tanpa jeda. Nah, bayangkan ya Bunda ilmunya luar biasa sangat banyak. Insya Allah bakalnya juga mencukupi kita untuk berpuasa ya di bulan suci Ramadan agar tidak bolong ya dan juga insya Allah tidak salah karena kita belajar dulu. Dan juga 30 hari full pendampingan di grup WA. Masya Allah, tabarakallah. Silakan ya Hai Bunda yang belum join, silakan join dulu. Dan juga insya Allah Hai Bunda, abang kakak semuanya di pekan ini, guru kita Ustadz Indra Firmansyah akan membersamai di tanggal 24 sampai 25 Januari. Nah, insya Allah di Sabtu Ahad ya. Di Sabtu Ahad, insya Allah, ayah bunda, abang kakak semuanya. Nah, ini adalah lanjutan dari filosofi sholat part 2. Yang ini adalah sekarang di part ketiganya.
Nah, ayah bunda, abang kakak semuanya ini silahkan ya. Kalau misalnya ayah bunda sudah mengikuti ya part 1 dan part 2, sayang kalau misalnya tidak ikut yang part 3. Yuk ayah bunda, kalau misalnya belum join ya, belum daftar, kita sama-sama daftar filosofi sholat bersama guru kita. Nah, kita akan sama-sama insya Allah membahas sholat hajat gitu ya. Karena setiap manusia itu pasti mempunyai keinginan ya. Tidak mungkin ya ada manusia yang tidak mempunyai keinginan pengen apa keluarganya sukses di dunia wal akhirah. Nah, bagaimana nih insya Allah dengan hubungannya dengan sholat. Nah, ayah bunda silahkan ya bisa daftar filosofi sholat part 3. Kalau misalnya yang tertinggal Mas Irgi gimana? Nah, boleh ayah bunda daftar nanti ada rangkumannya seperti itu. Baik, insya Allah ayah bunda abang kakak semuanya informasi di pagi hari ini sebelum belajar itu yang disampaikan. Jadi yang pertama tadi ada Ramadan ya, total upgrade dan juga filosofi sholat. Baik, ayah bunda abang kakak semuanya, alhamdulillah ya di pagi hari ini bagi yang belum berinfak ataupun bersedekah, silahkan ayah bunda, abang kakak semuanya, insya Allah sambil dilihat di layar, kita sama-sama support titik balik terlebih dahulu, karena insya Allah dari kajian-kajian yang diadakan, pasti ada hamba Allah, teman kita, keluarga kita yang mengikuti kajian, ya insya Allah yang mengikuti kajian akan mendapatkan amal jariah, karena insya Allah. Barakallahu fikum, ayah bunda, insya Allah kita sama-sama support. Barakallah. Alhamdulillah. Baik, kita sapa guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz, izin sebelum dimulai, mohon Irgi izin tanya, mengapa Ustaz penting membahas Quran Surah Al-Hadid ayat 4 sampai 11 nih, Ustaz? Boleh di-spill? Ya, sebetulnya di ayat 4 sampai 11 ini kan dominannya tentang Allah menunjukkan kekuasaannya ya. Tentang Allah memasukkan siang kepada malam, tentang Allah mampu ya ya pokoknya sebagian besar tuh menunjukkan kekuasaannya Allah. Allah tuh mau ngasih tahu kalau Allah Maha Kuasa. Itu yang pertama. Lalu setelah Allah Maha Kuasa, gimana caranya kita bisa dapat pertolongannya Allah? Itu ada di ujung-ujung ayatnya tuh, di ayat 9, 10, 11. Ya, nanti eh, apa kalau kalau sudah realize bahwa Allah Maha Kuasa, ya sudah tinggal tinggal lakukan aja tuh tiga tiga cara ya yang Allah sebutkan di ayat 9, 10 dan 11. Sehingga nanti kalau itu dilakukan, ya sudah kita insya Allah dapat kemudahan, dapat kekuasaannya Allah ya. Sebagian kekuasaannya Allah nanti Allah berikan kepada kita. Karena janji Allah begitu kan, eh, ya bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Jadi Kang Irgi, Ustadz Irgi, eh, mungkin apa simpelnya ayat ini mau menyadarkan kita bahwa Allah Maha Kuasa. Nah, tinggal caranya langsung Allah ajarin di ayat 9, 10, dan 11-nya. Tinggal diikutin, insya Allah kita bisa mendapatkan sebagian kekuasaan tersebut dari Allah, insya Allah. Gitu, Kang Irgi. Ustadz. Insya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah ya Bunda semuanya. Ini sangat penting yang kita bahas menurut tadi kita guru kita. Maka dari itu silahkan di-share kembali sebelum mengikuti pengajian ini. Semoga menjadi amal jariah dan kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kepada Gurunda kami persilakan Ustaz. Tafadhol. Jazakallah khairan, Ustadz Irgi. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua ketetapan yang Allah telah berikan kepada kita, baik itu kebaikan dalam bentuk kesenangan maupun ujian keburukan. Selalu kita ikhtiarkan, perjuangkan, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan solawat-solawat kita Allah izinkan kita semua bisa masuk surga Firdaus bersama Rasulullah, ya, bertetangga dengan para nabi. Oleh karena itu jangan lupa untuk terus mendawamkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah sudah ada 235 orang yang hadir. Ada buah Budiah Puspori ini sudah raise hand, ya. Ibu Safera Salatiga, Ibu Umi Neni di Jakarta, Mama Rafa Bekasi, Ibu Azri Rasunah di Bekasi juga, Umi Amrin di Kendal, Ibu Zaliah Abu Bakar di Tangsel, Bu Murdaningsi di Bandar Tinggi, Ibu Siti Karima di Jambi ya Bu ya. Ya betul. Ibu Nurma, Ibu Nani Tri di Gresik, Umi Syafiq di warung, di warung ya. Ya memang di warung ya, kelihatan dari gambarnya. Oh, semangat sekali ya, menjaga warung tetap sambil menuntut ilmu. Ibu Siti Komariah, oh dari Tasik juga hadir, Masya Allah. Ibu Wita DPKU, Ibu Irma di Tangsel, Ummu Adin dan Quinsa di Surabaya, Ibu Nurul, Bu Firta Gresik, Ibu Bunda Elsa di Kendal juga ya. Terus Ibu Pak Dewata Subandi di Bekasi, Ibu Siti Suhaya. Nah kemarin ketemu nih ya di Tangerang nih Ibu Siti Suhaya, Masya Allah. Jauh lah Bu, Ibu Siti Suhaya tuh jauh rumahnya. Ya kemarin kita kajian hari Ahad, beliau dari Kemis ya, karena Pasir Kemis, dari Kemis ke Ahad kan jauh ya Bu, 3 hari. Rumahnya di Pasar Kemis ternyata. Jauh ya, dari Kemis ke Ahad, jauh bener. Ibu Rizky di Pangkal Pinang. Ibu Mel, oh ini Melwati, deket ini mah, deket Ciledug ya, masih Jakarta Selatan. Ibu Welda di Bukit Tinggi. Pak Said Ivan sudah pakai nasi, sudah di kantor nih Pak. Ya, Masya Allah. Pak Said Ivan tadi di Tasik ya. Ya, Ibu Dwi Putri Tangerang. Ibu Uswatun Hasanah Pangkal Pinang. Ibu Lilis Lismunah. Ibu Rahayu di Pandeglang. Ibu Rika di Batam. Woi. Ibu Siti Masitoh, Ibu Endang Rahayu di Bekasi, Ibu Ais Holasoh di Banjar, Ibu Aisyah PPU, Ibu Yalinda Sofyan, Ibu Laila, Ibu Rina Tangerang. Nah, ini juga kemarin ketemu nih. Ya, kemarin ketemu. Ibu Sofina di Pekanbaru, Pamak Kawaru, Bu Patris Danti, ya. Ibu Wiwit di Jambi juga, Ibu Asti di Bandung. Nah, kemarin ketemu juga nih Bu Asti di Bandung ya. Masya Allah di Awani Residen, hadir. Masya Allah. Dan dapat dapat door prize Bu ya. Bu, door prize-nya apa Bu? Ibu Andriani, Ibu Leni Mila di Pati. Ya. Mohon maaf kemarin agak-agak repot jadi balas WA-nya pendek-pendek. Qadarullah ngisi kajian sampai jam 8 Bu. Ibu Riri Riani di Bandung, Bu Lilik SBY, Bu Lili di SBY, Bu Ratih. Ibu Ida Royani, Bu Rita di Bogor, Bu Hardina Mahpur, Ibu Dila, Bu Arofa di Bekasi, Pak Herianto, Bu Sarwati di Rembang, Ibu Sulastri di Bandung, Ibu Nani, Bu Farida Nur Blitar, Ibu Arbayah di Kaltim. Oh, saya pernah di Kaltim, Bu, di Samarinda, di Bayur pernah saya tinggal di Bayur sebentar ya. Ibu Kops Ida Nida, Nilda, Ibu Junaini, Ibu Pak Muhammad Afif, Ibu Erni, dan semuanya yang sudah hadir hari ini sudah ada 263 orang. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ibu, oh sudah ada yang nambah lagi nih raise hand nih. Ibu Nu, Ibu Firta, Ibu Pak ini Jum Jumri Kasim. Ini kayaknya laki-laki ya, Bapak Jumri Kasim. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Mohon izin, kemungkinan besar saya finishing jam 6.45 supaya bisa ke rumah sakit lebih awal ya. Tapi nggak apa-apa, semua rezeki Allah yang ngatur, nggak usah khawatir. Kita cukup berencana saja. Biarkan nanti Allah yang ngaturin antrian di rumah sakit ya.
Baik, Bapak Ibu, kita akan bahas surat Al-Hadid ayat 4 sampai 11. Surat Al-Hadid ini turunnya di Madinah ya Bapak Ibu ya. Turunnya di Madinah. Eh, turunnya di Madinah. eh, Sehingga kalau dilihat ya, apa identifikasinya ya, bukan lagi mengajak orang untuk masuk Islam ya, tapi menguatkan keimanan ya Bu. Makanya kalau tadi saya bilang mayoritas ayatnya tentang menguatkan keimanan. Karena di Madinah orang-orang Islam mayoritas sudah beriman ya Bu. Baik, kita mulai saja. Ibu Diah Puspor ini boleh dibacain surat 57 ayat 4. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya surat Al-Hadid ayat 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allahumma rahamna bil Quran. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Ibu Diah Puspori. Bapak Ibu, ini ayat pertama yang Allah menjelaskan tentang kekuasaannya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah jelaskan prosesnya itu dalam 6 hari, 6 masa. 6 masa itu apakah 6 hari apa tidak? Kita nggak paham lah ya. Saya tidak mau masuk ke area yang kita tidak tahu dengan detail. Tapi Allah menyebutnya fi sittati ayam. Ayam ini sebetulnya yaumin ya. Bisa disebut 6 hari. Cuma apakah 6 harinya setara dengan 24 jam? Satu harinya 24 jam atau satu hari di akhirat ya? Yang bisa yang sekian tahun di sana ya. Tapi yang jelas Allah menjelaskan bahwa Allah mempunyai kekuasaan. Ya, Dia yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Kemudian Allah beristiwa bersemayam. Nah, beristiwa ini juga dalam bahasa Indonesia nggak jelas ya artinya apa ya Bu? Apakah beristiwa itu duduk? Apakah beristiwa itu ya kalau bersemayam itu kan kalau mohon maaf bukan bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk, beda. Kalau kita kan hari ini kalau bersemayam, disemayamkan gitu, kalau jenazah disemayamkan gitu ya Bu ya. Ya diletakkan gitu ya. Jadi kita sebetulnya para ulama juga belum belum paham, bukan belum paham ya. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada padanan yang tepat untuk istiwa. Beristiwa itu ngapain ya? Ya, beristiwa. Tapi Allah menjelaskan dirinya beristiwa. Summastawa alal arsh. Kemudian beristiwa di atas arsh. Allah menjelaskan kekuasaannya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah tahu apa yang masuk dan ke dalam bumi dan apa yang keluar. Wa ma yakhruju fiha minha. Allah tahu apa yang keluar dari bumi, yang keluar minyak lah, nikel lah, tambang emas lah, batu bara lah. Allah tahu semua. Ya. Wa ya wa ma yanzilu minas sama, dan Allah tahu apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang turun dari langit. Dan ini ayatnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Bapak Ibu kalau masih ingat beberapa tahun lalu ya, Ustadz Abdul Somad bilang Allah ada di mana-mana. Eh, pernah dengar nggak? Mungkin itu tahun 2017-an lah. Lalu diprotes sama saudara-saudara kita yang Salafi. Yang Salafi bilang Allahnya ada di atas.
Padahal Bapak Ibu ya, saya mau sampaikan, Allah bersemayam di atas ars dan Allah bersamamu di mana saja kamu berada, itu satu ayat yang sama loh ya. Betul nggak? Ya kan? Kalau kita cuma melihat ada di atasnya saja, tapi tidak menerima di mana saja berada di mana saja bersamamu, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Berarti kan kita menerima sebagian tapi menolak sebagian, betul nggak? Kesannya dalam tanda kutip begitu kan, betul nggak, Bu? Padahal mohon maaf, saya dulu pernah ngobrol sama teman-teman Salafi. Ya, kalau Ustadz Abdul Somad bilang Allah ada di mana-mana, itu dasarnya ayat ini. Dan ayat ini itu sebetulnya dua-duanya disebut. Allah beristiwa di ars, ya, dan bersama berkedudukan di ars, ya. Ya, kan posisi berkedudukannya tuh posisinya ngapain kita tetap nggak tahu ya. Tuh. Jadi berkedudukan tuh jangan dipikirin lagi duduk juga gitu ya. Tolong dimatiin akalnya, jangan dipikirin Allah lagi berkedudukan berarti duduk dong. Ya, jangan dipikirin gitu ya. Kenapa? Nanti kita bahas ayatnya kenapa. Ya. Tapi yang jelas yang mau saya sampaikan adalah ayat tentang Allah berada di atas ars sama Allah bersamamu di mana saja kamu berada itu satu ayat yang sama. Ya. Dan semua sumbernya dari Allah juga. Tuh. Berarti kalau hari ini kita menerima satu saja, menerima sebelah saja, Allah ada di atas ars saja, tapi menolak ada di tempat lain, berarti kan sama saja kita menerima sebagian ayat, tapi menolak sebagian ayat yang lain, betul nggak? Betul ya, Bu? Ya. Dan itu ternyata sudah dijelaskan Allah di dalam surat 2 ayat 85. Boleh Bu Safera silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 85. Silakan. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al waj'alni min warasati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku termasuk Bu, orang-orang Bu, yang surat 2 ayat 85. Bukan ini yang di layar belum jadi. di layar bukan ya, Ustaz? Surat 2 ayat 85. Tunggu di layar, Ustaz. Maaf. Ayatnya agak panjang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu atau sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab, yaitu Taurat, dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Ya. Dan Allah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik, Ustaz. Taufik Sehat. barakallah. Terima kasih Bu Safera. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu di surat 2 ayat 85 Allah bilang kan afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan menolak sebagian kitab yang lain? Ya, sebagian yang lain. Jadi Bapak Ibu di surat 57 ayat 4 Allah bilang Allah berada di ars dan Allah berada bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan itu satu ayat yang sama. Kalau kita hari ini memilih mempercayai Allah berada di ars saja, tapi menolak Allah bersamamu di mana saja kamu berada, berarti kan menerima sebagian, menolak sebagian. Betul enggak Bapak Ibu? Ya. Makanya mohon maaf sekali kalau saya mah jujur Bapak Ibu. Ada yang mau saya pikirin, ada yang terpaksa tidak usah dipikirin lagi karena nggak nyampe otak kita Bapak Ibu. Ya. Nggak nyampe beneran. Otak kita nggak nyampe mikirin tentang Allah. Allah nyeritain bahwa dia beristiwa di ars, ya sudahlah. Kita nggak tahu kok beristiwa itu mau berkedudukan, mau bersemayam dan lain-lain. Kita nggak tahu ngapain di situ tuh ngapain kita nggak ngerti. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan dirinya sendiri. Laisa kamislihi syai'un.
Ya, boleh Umi Neni dibacain surat 42 ayat 11. Surat 42, Ayat 11. surat 42 ayat 11 ya, Ustaz. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, saya baca lafaznya Ustaz. Ya, mangga. Fatirus A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fih laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ayat Asy-Syu'ara ayat 11. Artinya, Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Shadaqallahul azim. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Afwan Umi Neni, terima kasih banyak barakallahu fiik. Bapak Ibu, bukannya kita melarang manusia untuk berpikir ya, bukan. Tapi kita nggak nyampe Bapak Ibu. Betul nggak? Allah sudah bilang laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Nah, sekarang saya tantanglah 356 orang. Bukan mikirin Allah, bikin aja lah gambar bentuk apapun, silakan. Ada nggak yang bisa membuat sebuah gambar yang original, tidak ada referensi bentuk dari sebelumnya? Coba silakan. Kalau bisa hebat, ayo. Kalau bisa hebat, bikin gambar apapun terserah. Ya, nanti apalagi kalau ada di grup STB, silakan bikin gambar apapun terserah. Saya kasih hadiah, nanti saya cari hadiahnya apa ya, yang terbaik hadiahnya. Tuh, insya Allah. Yang bisa bikin sebuah gambar yang tidak ada kemiripan dari bentuk-bentuk sebelumnya, silahkan. Ya. Ya jelas nggak akan bisa. Kita itu jelas kalau bikin agak bulat ada referensi dengan bentuk lingkaran, betul nggak? Agak kotak ada referensi dari bentuk kotak, persegi panjang, ada semua. Coba. Oh bikin kusut, ya udah kita udah pernah ada referensi benang kusut, betul nggak Bu? Ya kan? Coba aja, cari aja kalau bisa. Karena manusia itu nggak akan mampu berpikir original, karena kita bukan pencipta, betul nggak Bu? Allah kan pencipta, kholik. Kita itu cuma membuat sesuatu dari sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Bikin kursi dari sesuatu yang sudah ada, yaitu kayu, jadi kursi. Bikin mebel dari busa pun dari bentuk sebelumnya kan ada. Akhirnya berubah kan. Kita itu cuma manufaktur hitungannya. Kalau Allah kholik, Allah bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuh. Hari ini manusia meskipun bisa bikin pesawat, pesawat kan dari benda-benda yang sudah ada ya, Bu, ya. Besinya dari benda yang sudah Allah kasih di dunia. Tuh. Sudah ada semua, ya. Ada nggak kira-kira, Bu? Ustadz, saya bisa melahirkan anak beda banget sama saya. Iya kan ada ibunya, ada bapaknya, betul nggak? Meskipun beda banget sama bapak ibunya, ya. Jadi kita tuh nggak mungkin mampu, karena nggak mungkin mampu, udahlah. Ada hal-hal yang dengan terpaksa suka ataupun terpaksa rela, sukarela ataupun terpaksa terima saja. Bukan berarti nggak boleh mikir ya bapak ibu ya. Masalahnya kalau dipaksain berpikir, takutnya malah jadi sesat. Malah akhirnya sekarang jadi apa? Jadi berantem, bener nggak? Jadi berantem Bapak Ibu. Coba lihat, Bu Mama Rafa. Tolong dibacain surat 2 ayat 213. Surat 2 ayat 213. 213. Surat Al-Baqarah ayat 213 Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah utus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya
Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Allah marhamna bil Quran. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Baik, barakallah. Terima kasih Mama Rafa. Bapak Ibu perhatikan di tengah-tengah tuh. Kata Allah yang tidak dan yang berselisih itu adalah orang-orang yang sudah diberi kitab. Coba bayangkan. Berarti yang berselisih itu kan orang-orang berilmu ya. Sebetulnya merasa punya ilmu, lalu bagyam bainahum, ada rasa dengki di dalamnya, merasa paling benar. Akhirnya karena dia merasa sudah punya ilmu, merasa paling benar, akhirnya berselisih. Allah bilang sendiri tuh, wa makhtalafa fihi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atumul bayyinatu bagyam bainahum. Tuh. Jadi yang hari ini ribut-ribut tuh orang pinter semua, Pak Ibu. Orang-orang berilmu semua. Kenapa? Karena punya ilmu tapi merasa paling benar sehingga nyalah-nyalahin orang lain kalau tidak sama dengan dia. Kan begitu ya. Tuh. Surat 2 ayat 213. Makanya Bapak Ibu, meskipun hari ini kita sudah punya ilmu, tetap rendahkan hatinya. Kalau Quran sudah ngomong, sudahlah, ngalah saja. Kita nggak bakalan menang sama Quran. Betul nggak? Ya. Makanya selalu saya bilang di surat 17 ayat 103, boleh Umi Amrin silakan. Surat 17 ayat 103. Surat 17, benar nggak ya 103 ya? Bukan. Surat 17 ayat 110 kalau 17 103 coba. Kok ini lainnya ayatnya? Coba sebentar saya cari dulu. Surah Al-Isra Ya. Iya, ayat ayat 103. 103. Iya. Benar itu ya. Oh Sebentar. ya. Sebentar, salah Bu ayatnya Bu. Oh salah. Salah ayatnya. 100 menyungkurkan wajahnya bersujud. Kan surat Al-Isra ayat kalau 109 sebentar. 109 Ustadz. Mereka menyungkurkan wajah sambil menangis. Iya, tapi ayat yang mau saya sampaikan bukan yang itu. Orang-orang yang punya pengetahuan, jika dibacakan ayat-ayat Quran, maka menyungkurkan wajahnya bersujud. Tuh, itu Bu, ayat yang saya maksud itu. Coba saya lupa nih, Qadarullah. Ini di luar rencana saya mau menyampaikan materi. Pengembangan. Iya, betul. Mm-mm. Ya, bentar ya. Enggak. Jika dibacakan ayat Al-Quran, Mereka menyungkurkan wajahnya bersujud. iya, 107. 107 Ustadz. 107 ya? Iya. Iya, betul. 107 ya, betul. Saya coba ya. 107. Nah, iya, betul, betul. 107. Betul, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yahirun yahiruna lil adqani sujada. Artinya, katakanlah Muhammad, berikanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Taufik barakallah. Terima kasih Bu Umi Amrin. Bapak Ibu, jadinya yang namanya kita sudah punya pengetahuan, sudah punya ilmu. Kalau Al-Quran dibacakan, ayat-ayat Allah dibacakan, sudah kalah aja. Ya Bu ya. Menyungkurkan wajahnya bersujud, jangan mau menang terus gitu loh. Akhirnya gara-gara kita pengen menang terus, akhirnya kan jadi pecah belah kan. Tadi surat 2 ayat 213 sudah dibacakan sama Mama Rafa. Ya, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa ladzina utuhu mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Justru yang berselisih adalah orang-orang yang sudah dapat ilmunya. Kenapa? Karena ada dengki di dalam hatinya. Dengki itu salah satu sifat dengki kan karena merasa paling benar kan. Coba. Tuh. Itulah dia Bapak Ibu ya. Jadi hari ini mohon maaf saya
Ya, kenapa menjelaskannya ke sini? Ya karena ayatnya demikian ya. Ayatnya menjelaskan Allah beristiwa di ars dan Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Sudah terima apa adanya saja. Nggak usah dibayangin bentuknya kayak apa. Nggak mampu kita. Ya. Karena apa? Karena laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan kita. Kalau kita butuh tempat duduk, butuh tempat tinggal, dan kalau Allah wallahu alam ya. Yang jelas Allah tidak butuh tempat, tidak butuh waktu, karena dialah sang waktu, dialah sang maha pemberi tempat. Betul nggak? Ya. Daripada kita akhirnya jadi berantem, Bu, gara-gara ngotot-ngototan merasa paling benar sendiri. Ya. Tapi saya juga sepakat ya, kalau Allah butuh tempat, butuh waktu, berarti kan dia sama dengan manusia, betul nggak, Bu? Sementara Allah bilang apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama, Allah sama sekali tidak sama. Sang Kholik tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan yang diciptakan. Jadi kalau Allah laisa kamitslihi syai'un, berarti Allah butuh tempat nggak sebetulnya, Bu? Ya enggak. Ya enggak, kan nggak sama. Tapi nggak usah kita ngotot-ngototan juga, itu ya nggak. Meskipun Allah bilang dia bersemayam di ars, dalam tanda kutip, ars itu kan seperti tempat gitu ya. Allah sendiri yang bilang Allah ada di ars dalam tanda kutip seperti tempat, tapi Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Ya sudahlah, kita lapang dada, terima aja. Bu, dipikirin sampai kapanpun kita nggak nyampe. Kenapa laisa kamitslihi syai'un? Nggak nyampe otak kita ya, Bu ya. Oke, daripada kita berantem, lebih baik ada ayat-ayat yang terpaksa, terima saja. Sukarela ataupun terpaksa terima aja ya. Karena kalau dipikirin pun nggak bakalan nyampe, Bu. Bu Zaliyah, misalnya Bu Zaliyah sama suaminya menikah, lalu sekarang punya anak. Coba lihat, nah, kok anak gue mukanya gitu ya, nggak sama sama gue. Nah, ya emang ibu bisa ngapain nih? Nggak bisa ngapa-ngapain kan, pasrah aja kan. Allah bikin hidungnya kayak apa, Allah bikin matanya kayak apa, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Meskipun itu ada di perutnya Bu Zaliyah loh. Bu Zaliyah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Bu Safera ada di perutnya Bu Safera. Bu Safera nggak bisa tuh. Ah, saya mau bikin hidungnya yang bentuknya kayak gini dikit, terus ibu pegang-pegang perut ibu gitu, nggak bisa. Ya. Jadi jadi kita itu terbatas kemampuannya. Jadi Bapak Ibu jangan menerima sebagian lalu menolak sebagian ya. Allah sendiri yang bilang Allah bersamamu di mana kamu berada, dan Allah juga yang bilang Dia bersemayam di atas ars. Tuh. Ada lagi ayatnya tuh lebih dekat dari urat leher. Iya, surat 50 ayat 18. Ya udah terima aja lah. Jangan dibayangin di sini ada Allah, jangan dibayangin. Nggak nyampe otak kita. Oke? Ya. Tapi yang jelas Allah punya kuasa ya. Allah mengetahui apa yang keluar dari dalam bumi dan apa yang masuk ke dalam bumi. Allah mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Oh, ini Allah menunjukkan kekuasaannya. Makanya Allah bilang innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah Maha berkuasa, Maha menentukan. Sip. Kita terusin. Ibu Zaliyah, mangga dibaca lagi surat 57 ayat 5. Baik Ustaz, sebentar ya Ustaz, Ya. 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Ya. Milik surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 5 yang artinya, miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Sehat walafiat selalu, panjang umur berkah. Amin ya, Pak. Amin ya Terima rabbal kasih Bu alamin. Zaliyah. Bapak Ibu di surat 57 ayat 5 Allah bilang lahu mulkus samawati wal ard. Yang namanya kerajaan langit dan bumi semuanya milik Allah. Jadi Ibu kalau pengen punya berkuasa di langit ataupun di bumi, berarti deketin siapa? Allah. Deketin Allah. Tuh. Ya, jadi kalau hari ini mau berkuasa di bumi, Ummu Adin dan Quinsa mau punya usaha yang besar. Bu Wita mau punya bisnis yang gede. Bu Zalia pengen punya toko potong ayam yang sangat besar, menguasai pasar. Ya deketin Allahnya. Karena Allah bilang eh, karena Allah bilang semua milik Allah ya. Lahu mulkus samawati wal ar. Semua kerajaan yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau dapat kekuasaan, caranya gimana? Ya deketin Allah. Sementara manusia hari ini kalau pengen dapat kekuasaan, deketin siapa? Penguasa. Deketin penguasa, betul Bapak. Dan itu kan
Itu mohon maaf ya, itu bukan logika, itu ayat Quran. Boleh Ibu Murdaningsih bacain surat 4 ayat 139. Surat 4 ayat 139. Udah, silakan. Surah An-Nisa ya Ustaz ya. Ya, 139. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 139 yang artinya yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Sadaqallahul. Syukran Ustaz. Afwan, terima kasih Bu Murdaningsih. Betul ya Bapak Ibu ya? Kata Allah, ayabtaguna indahumul izzata. Karena apakah kamu mau dapat kekuasaan dari mereka? Fa innal izzata lillahi jami'ah. Sesungguhnya kekuasaan itu milik Allah semua. Dan hari ini ada orang yang begitu kan, mengorbankan akidahnya, mengorbankan keislamannya hanya buat mendapatkan kekuasaan, betul nggak? Ya, fakta banget sekarang Bu. Itu bukannya, makanya saya kalau lihat ya dengan izin Allah ngelihat kayak gitu, sesuai dengan ayat Qurannya, nggak aneh Bapak Ibu, nggak aneh karena di Quran udah dikasih tahu semua. Padahal kata Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Jadi Bapak Ibu yang hari ini pengen berkuasa, entah berkuasa dalam bentuk pekerjaannya, bisnisnya, pendidikannya, silakan deketin Allah saja. Tuh. Mau ngisi kajian, jamaahnya biar banyak, deketin Allah aja, jangan deketin panitia kajian, Bu. Nggak ada gunanya, ya nggak? Karena kalau deketin ke panitia kajiannya justru nggak bakalan bisa. Deketin Allah saja. Dan saya nggak pernah tuh sama sekali PTP tebar pesona sama panitia kajian biar diundang terus. Enggak, apain? Ya Bu, biarkan aja Allah. Bu. Sampai hari ini isi kajian saya nggak nggak santai juga, nggak kosong juga. Alhamdulillah. Nih selesai dari sini ke rumah sakit, selesai dari rumah sakit sudah ditunggu kajian berikutnya jam 10. Tuh, Bu. Dari jam 10 selesai sampai zuhur. Zuhur ditunggu lagi di rumah sakit, selesai di rumah sakit ditunggu lagi di Meruya sudah. Alhamdulillah. Jadi hari ini jadwal ke rumah sakitnya 2 kali. Pagi kontrol struknya, siang itu cabut gigi. Alhamdulillah. Operasi ya setelah sebulan 2 bulan tunda-tunda terus akhirnya insya Allah hari ini cabut gigi. Tuh. Ya, tapi sekali lagi mau sukses nggak cabut giginya? Ya deketin Allah aja. Lahu mulkus samawati wal ard. Ya, tebar pesona sama Allah saja. Nggak usah sama manusia ngapain. Ayab tabuna indahumul izzata kata Allah. Apakah kamu mau cari kekuasaan dari manusia? Oke, clear ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini 420 orang yang kerja kantoran, yang bisnis, kalau mau naik jabatan jangan tebar pesona sama manusia, tebar pesona sama Allah saja. Ya. Dan wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah semua urusan dikembalikan Bapak Ibu. Ya. Jadi yang namanya urusan kembalikan saja ke Allah. Ngapain Ibu pusingin sendiri? Hari ini punya kewajiban bayar kontrakan ya, kembalikan saja sama Allah. Ya Allah, saya punya kewajiban bayar kontrakan. Ya, saya kembalikan kepadamu ya Allah, karena Engkau yang Maha memberi rezeki. Ya, Bu. Ini ada doanya ya, yang sering saya baca nih. Ibu Siti Karimah boleh bacain surat 40 ayat 44. Surat 40 ayat 44. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 40 surat 44. Fasatadzkuru A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasatadzkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Yang artinya kelak kamu akan mengingat apa yang kukatakan kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat. Sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Shadaqallahul adzim. Barakallah. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bu Siti Karimah. Bapak Ibu lihat tuh di ujung Sama-sama. ayatnya, di tengah-tengah. Wa ufawwidu amri Allah, dan aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Ya ngapain Bu pikirin sendiri?
Orang kita punya Rob yang maha mengurus segala urusan. Ya Bu. Udah selesai saja. Meskipun kita punya rencana, boleh nggak rencana? Ya silahkan aja berencana. Boleh. Ya berencana Bu, berencana pengennya kajiannya lebih awal. Tapi kalau Allah takdirkan sama ya sudah nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya Bu. Dan tadi saya bilang udah urusan rumah sakit nanti Allah yang urusin, bukan urusan saya. Ya Bu, clear. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan Allah kalau Ibu mau baca lagi surat 3 ayat 154. Nih, ya. Surat 3 154, tolong operator dikeluarin ayatnya. Di tengah-tengah surat 3 ayat 154 ada kata-kata innal amro kullahu lillah. Katakanlah semua urusanmu di tangan Allah. Tolong di-highlight. Coba dibiruin. Katakanlah semua urusanmu di tangan Allah. Ada. Ya. Nah, Ya. katakanlah bukan yang itu. Sesungguhnya, nah yang ini yang sesungguhnya yang atas. Katakanlah sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Nah, tolong di-highlight. Nah, itu ya. Kelihatan Bapak Ibu ya? Tuh. Ya. Lah kalau udah begitu ngapain diberesin sendiri Bu? Udah serahin aja ke Allah. Allah yang maha menyelesaikan kok. Kita sok-sokan mau beresin ya Bu. Bener dah. Ya, Ya ya. kan tugas kita memang hamba aja. Udah. Ya Bu. Ya Ya, berencana Ustaz. saja. Saya juga berencana pakai berangkatnya jam berapa, lewat Hmm. mana, naik motor apa, naik mobil terserah itu rencana silakan. Selebihnya biar Allah yang urusin. Ya Ya, Bu. ya. Tuh Ya, ya. Ustaz. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah semua urusan dikembalikan. Sip. Quran surat berapa? Surat 3 ayat 154. Ini yang dibaca ini ya. Yang di layar nih surat 3 ayat 154. Saya nggak bacain. Kenapa? Karena yang mau di-highlight sedikit. Ayatnya panjang banget. Kita terusin ya, Ya. Ibu Nurma. Silakan Ibu Nurma bisa kasih tanda. Bisa baca apa enggak. Kita baca lagi surat 57 ayat 6. Surat Al-Hadid ayat 6. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahari fi laili wa Wa huwa yulijun alim naharo fil lail. wa yulijun nahara fil laili wa huwa alimun bidzatis sudur. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha mengetahui segala isi hati. Ya. Terima kasih Bu Nurma. Amin. Sama Ustaz. Afwan. Apa doanya tadi? Ya lupa ya doanya. Doanya tadi yang doa dibaca sama Ibu Siti Karimah. Surat 40 ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Nanti tinggal ditambah. Allahumma inni ya Allah. Inni sesungguhnya aku ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan semua urusanku kepadamu. Kalau kamu rame-rame. Allahumma inna nufawwidu amri ilallah. Sesungguhnya kami menyerahkan urusan kami kepada Allah. Itu ya surat 40 ayat 44. Ya, jadi Bapak Ibu itu doanya ya di surat 40 ayat 44. Nah, sekarang Allah bilang apa? Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Ini kan Allah masih menunjukkan kekuasaannya. Dan yang paling harus digarisbawahi ujungnya dan Dia mengetahui segala isi hati. Surat 40 ayat 44. Jadi Bapak Ibu, Allah mengetahui segala isi hati. Bapak Ibu hari ini mulut ngomong apa, hati ngomong apa, Allah tahu loh ya. Makanya ada satu materi saya dulu, kita itu harus sinkron ya sesuai dengan pengertiannya iman. Tasdiqum bil qalbi wa takrirum bil lisan ya. Dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Artinya apa? Hatinya, mulutnya, langkah perbuatannya sama semua ya Bapak Ibu ya. Kalau hati ngomong iya, mulut iya, perbuatannya ya iya juga gitu. Itulah baru nanti satu frekuensi, insya Allah itu yang akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jadi kalau ibu hari ini hati sama mulutnya nggak sama, ya Allah tahu loh ya Bu. Misalnya ya Bu Irma, Bu marah nggak? Nggak apa-apa kok, santai aja dalam hati ngegerutu. Gitu kan. Ya Allah tahu loh Bu. Makanya Allah bilang apa Bu di surat 17 ayat 36. Silahkan. Ibu Nani Tri di Gresik. 17:36.
Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 17 ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Allahumma alhamna bil-Qur'an. Barakallahu fikum. Ya. Terima kasih banyak Bu Nani Tridiklasi. Bapak Ibu, kata Allah, wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan ikut-ikutan kalau nggak tahu ilmunya, nggak punya informasinya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang namanya penglihatan, pendengaran, dan hati, ya Bu. Dan ini pakai fuadun, hati yang lebih dalam lagi, Bu. Ya, hati yang paling dalam, hati nurani yang paling dalam itu dimintai pertanggungjawaban. Jadi meskipun ibu hari ini mulut sama hatinya Allah tahu ya, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu Bu, kita jangan kita tuh sering dibilang apa, bermuka dua gitu ya Bu ya. Kesana begini, kesini begini. Mukanya begini, hatinya begini ya. Nggak boleh, karena Allah Maha tahu ya Bu. Nah, belajarlah hari ini hati dan muka sama. Hati dan mulut sama. Ini orang-orang tulus Bu. Dan itu bisa kelihatan. Ada kalau kita ketemu orang yang tidak tulus, ser-serannya terasa nggak kira-kira? Bahasanya apa ya? Apa sih? Feelingnya kerasa kan? Ser nih nggak asik nih orang ini. Kayaknya bener, dapat nggak Bu? Tapi kita jangan berprasangka ya, ingat ya. Tetap sekali lagi, meskipun ibu sudah punya feelingnya, jangan pakai prasangka. Apalagi kalau feelingnya cuma feeling kaleng Bu. Jangan ya. Feeling kaleng. Lebih enak feeling besi, feeling melamin. Ya. Tuh. Oke, Bapak Ibu ya. Allah mengetahui segala isi hati dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Sip. Kita terusin Ummi Syafiq. Tolong bacain surat 57 ayat 7. Nah, kita sudah masuk ke prakteknya nih Bapak Ibu. 57 ayat 7 ya Ustaz. Ya. Piring lah itu. Ya, piling. 57 ayat 7 silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlafina fi walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagian penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Nah. Allahumma arhamna. Terima kasih Ummi Syafiq. Sama-sama Ustaz. Ya, Bapak Ibu, kata Allah, kalau sudah mendengarkan tentang kekuasaan Allah, dimulailah maka berimanlah kepada Allah. Ya. Dan beriman juga sama Rasul. Dulu yang nyampein semua itu kan Rasul ya. Yang nyampein Quran ke kita ini Rasul. Jadi beriman dua nih. Kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, apain berikutnya? Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Ayo infakin dong harta-harta apapun yang kamu jadi penguasanya. Kita itu bukan hak milik, tapi hak kuasa. Betul nggak? Ya nggak? Jadi kalau punya harta, Bu, jangan dianggap punya ibu. Ini punya Allah. Kita cuma kuasa doang. Mustakhlafin. Cuma mewakilnya saja dalam pengelolaan di dunia, Bu. Ini punya Allah semua. Rumah ini punya Allah. Zoom ini punya Allah. Makanya mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya sama sekali nggak pernah mau klaim. Ini pengajian saya loh. Nggak pernah. Quranic Life Skill. Meskipun dengan izin Allah. Saya yang kasih nama, Bu ya. Quranic Life Skill. Tapi saya nggak bisa bilang ini punya saya. Enggak. Silakan aja. Mau dipakai mangga saja. Tuh. Ya. Dan saya nggak pernah setuju tuh. Saya pernah, Ustadz ini kan punya antum. Harus, enggak, saya nggak mau. Makanya dulu mohon maaf kalau Bapak Ibu pernah, tapi ini bukan di titik balik ya. Ini dulu HBQ ya, dulu kajian yang satu lagi kan, healing bersama Quran. Dulu healing bersama Quran itu awalnya mau dinisbatkan ke saya, tapi saya nggak mau. Tuh. Ya, karena saya nggak mau semuanya harus jadi milik saya. Bukan saya yang dibesarkan, tapi semua Allah. Ini cuma kuasa Bapak Ibu, ini cuma titipan saja. Ya.
Kita ini nggak punya apa-apa, Bapak Ibu. Maka dari itu, kalau hari ini punya tenaga, infakin tenaganya. Kenapa diinfakin? Kan tenaga ini dari Allah. Punya ilmu, infakin ilmunya. Kenapa? Karena punya ilmu ini punya Allah. Saya cuma dititipin kuasa saja. Mustakhlafin. Ya, mustakhlafin itu orang yang dikasih kekuasaan, surat kuasa, Bu. Pernah dapat surat kuasa kan? Umi Syafiq dikasih surat kuasa, ambilin motor ya, nih surat kuasanya. Apakah motornya ibu kuasa, ibu kuasain, ibu milikin? Enggak kan? Cuma di surat kuasa doang. Tuh. Makanya Allah bilang wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Tuh. Dan infakkan apapun yang sudah Allah titipkan kamu sebagai penguasanya. Ya. Jadi Bapak Ibu hari ini jangan merasa punya ya. Yang punya anak, ya ibu cuma dititipin doang kok. Lihat aja anak ibu yang perempuan. Ada suatu saat nanti diserahkan ke orang lain kan. Kalau udah serahkan sama suaminya, sudah Bu. Udah, tugas ibu selesai. Ya, serahkan ke suaminya biar dia yang urus. Ya, minta sama Allah dapat suami yang baik supaya dia dapat penjagaan yang sempurna dari Allah. Betul nggak? Jangan dikekepin terus, sudah nikah dikekepin terus sama bapak ibunya. Ini kan anak saya. Nggak bisa, Bu. Mustakhlafina fi. Betul nggak? Ya, dan hari ini ada loh orang tua yang begitu. Ya, udah nikah boleh, tapi nggak boleh keluar dari rumah sini. Tinggal di sini terus, saya penguasanya. Ya nggak bisa lah. Ya Bu, jadi bapak ibu yang anaknya hari ini sudah menikah dan terpaksa dibawa suaminya ke luar negeri kayak kemana, udah berangkat saja. Ingat sama dia, kamu harus tetap taat kepada Allah ya. Tuh. Nyontohin Nabi Yakub aja, begitu mau meninggal dunia apa nasihatnya Nabi Yakub? Apa yang kamu sembah setelah aku meninggal dunia? Kan begitu ya Bu? Jadi nanti kalau anak ibu dibawa sama suaminya ke luar negeri, apa yang kamu sembah setelah kamu nanti jauh dari orang tua? Nah itu aja. Tuh. Gitu aja. Emang tugas kita nggak bisa ngapa-ngapain kan Bu? Betul nggak? Ada ustadz akhirnya cerai. Iya Bu, kalau dipaksa begitu akhirnya kan suaminya juga nggak terima. Kan udah nikah, kenapa saya dilarang-larang? Ya, ya jangan jadi bapak ibu. Ingat kita cuma mustakhlafin. Nah, saya juga diuji yang sama kok. Saya punya 2 anak perempuan yang saya cintai Bu. Waduh, apalagi anak kedua itu Bu. Kalau bangun tidur saya tetap gendong tuh sampai sekarang tuh Bu. Umur SMP kelas 3 masih digendong sama saya Bu. Bangun subuh digendong ke kamar mandi, dia wudhu dan lain-lain. Tuh. Habis itu saya gendong lagi bangun mandi buat berangkat sekolah. Masih saya gendong. Tadi sebelum kajian saya gendong dulu Bu. Iya. Tuh. Tapi lihat bayangkan suatu saat nanti yang gendong suaminya Bu. Gimana rasanya? Sudahlah mustakhlafina fi. Ya Bu. Kita cuma dititipin aja. Dikuasakan saja ya. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir kata Allah. Udah dijanjiin sama Allah balasan yang sangat besar kok, kabir. Ya Bu. Balasannya sangat besar. Udah kabir itu kan salah satu sifat Allah ya, akbar, maha besar. Dan Allah bilang kabir, gede banget. Betul lah Bu? Sudah, kalau sudah Ibu berikan, jangan khawatir, pasti dibalas. Dan saya nggak perlu lagi lah ya menyebutkan ayatnya, Allah bakal balas berapa banyak ya. Udah tahu kan ya? Sedekah dibalas 700 kali, udah ada ayatnya. Sedekah dibalas 10 kali, sudah tahu ayatnya. Dan salah satunya nanti di ayat 11 kan? Nah, nanti kita baca di ayat 11 nih, kita baca dulu dah. Loncat ke ayat 11 ya. Ibu Siti Komariah. Boleh baca surat 57 ayat 11. Loncat dulu. Bisa Ibu Siti Komariah? Surat 57 ayat 11 ya Bu. Loncat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di layar nggih? Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Shadaqallaahul adzim. Terima kasih Ustadz. Barakallah. Sehat selalu, panjang Amin ya umur. Allah. Barakallahu fiik Bu. Terima kasih banyak. Bapak Ibu lihat nih. Kata Allah, "Man dzalladzi yuqridullahu qardon hasanan." Bahkan Allah pakainya bahasa pinjaman. Apa artinya bahasa pinjaman? Karena pasti diganti. Pasti diganti. Yang namanya minjem kan pasti dibalikin Bu. Ya kan? Ibu Siti Komariah minjem ke Umi Syafiq. Di dunia nggak dikembaliin, di akhirat ditagih Bu. Jangan khawatir, tenang aja. Makanya siapapun hari ini yang minjemin duit ke orang lain, kalaupun di dunia nggak balik, udah tenang aja. Di akhirat tagih, dah selesai. Karena pasti balik. Makanya Allah pakai bahasa yukridullahu qardon. Qardon tuh pinjaman Bu. Akad hutang ya. Allah menyebut bahkan ini coba uniknya ya, hartanya harta Allah. Allah
nyuruh kita infak seakan-akan dalam tanda kutip Allah yang ngutang ya. Allah pasti balikin. Kenapa kok? Karena manusia itu dalam hakikatnya kikir kan. Manusia itu pada hakikatnya pelit Bapak Ibu. Makanya kalau minta nggak dikasih, kalau minjem dikasih kan. Coba Bu Siti Komaria minta kerudung dong. Waduh jangan satu-satunya, pinjem aja deh dikasih tuh. Kalau pinjem nanti dibalikin tuh soalnya. Ya makanya Allah pakai bahasa pinjaman. Kenapa? Karena pasti dikembalikan. Ya, jadi Bapak Ibu setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya jangan lupa infak ya. Kenapa kita infak? Jangan bilang karena lagi ada rezekinya, jangan. Bu Irma sedekahnya banyak amat, iya lagi ada rezekinya, jangan gitu. Apa jawaban yang paling pas? Ya karena punya Allah, kita cuma wakil doang. Kita cuma dititipin doang. Mustakhlafi nafi ya. Itulah bahasanya Nabi Ibrahim. Kenapa dia jadi Khalilullah? Kenapa Nabi Ibrahim dijadiin kesayangannya Allah? Karena pada saat dia bersedekah, berinfak, ditanya sama malaikat, ngapain korban banyak-banyak? Ya karena dia bilang, ini kan punya Allah, bukan punya saya. Tuh, Bu. Bener nggak? Saya di dunia itu cuma dikuasakan aja. Jadi ini jawaban pamungkas ya. Jadi Bapak Ibu hari ini kalau bersedekah, berinfak, mau bangun masjid, apalagi ada sedekah bangun masjid dan kawan-kawannya apalah gitu deh. Jangan bilang lagi ada rezekinya Ustaz. Jangan. Kalau lagi bilang ada rezekinya berarti ada sempat nggak ada rezeki dong. Ya nggak? Tuh, bilangnya apa? Oh kan saya cuma dititipin Ustaz. Ini punya Allah kok. Ya, Bapak Ibu, saya pernah ditanya sama tukang gokar. Ya. Jadi gokar itu nganterin anak saya kasihlah 150.000. Padahal deket banget. Kalau mau hitungan normal paling cuma 40-50 ribuan. Saya kasih 150. Dia tanya, banyak banget Ustadz. Ya, duit Allah bukan duit saya. Selesai Bu, gitu aja. Ya, cara jawab itu membuktikan bahwa kita menerima fakta mustakhlafina fi. Kita cuma dikuasakan saja. Clear? Ya. Sip, kita terusin ya. Ayat 8. Ibu Wita di PKU. Silakan. Surat 57 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hadid ayat 8. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan dia telah mengambil janji ke setiapmu jika kamu orang-orang mukmin. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz. Barakallahu Afwan, fiik. terima kasih banyak Bu Wita. Dan anehnya manusia ya Bu, udah ngelihat tanda Allah bisa masukkan siang ke dalam malam, malam jadi siang. Allah bisa bikin langit tanpa tiang, Allah bisa bikin matahari. Masih banyak juga manusia yang nggak percaya ya Bu ya. Duh, jangankan manusia yang tidak beriman, yang ada di sini aja 467 orang, masih ada tapinya nggak kadang-kadang? Iya, iya kan? Ustadz saya sakit dan nggak punya duit, ya kan Allah yang nyembuhin. Tapi kan harus ikhtiar Ustadz. Nah itu lagi. Kadang-kadang ikhtiar jadikan alasan. Bu, kadang-kadang kalau nggak bisa ikhtiar gimana? Loh, Nabi yang nggak bisa ikhtiar ada nggak? Nabi yang punya masalah dan nggak bisa ikhtiar ada nggak? Tahu nggak siapa Nabi yang punya masalah dan nggak bisa ikhtiar? Cuma doa doang kerjaannya. Nabi Yunus. Betul, Nabi Yunus di perut ikan. Emang ikhtiar dia? Ikhtiarnya cuma berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau Bapak Ibu hari ini punya masalah dan nggak bisa ikhtiar, udah posisikan aja kayak Nabi Yunus. Oh iya ya, saya seperti Nabi Yunus tuh. Waktu saya sakit, berada di ICU, saya memposisikan diri saya seperti Nabi Yunus. Ya Allah, lah saya seperti Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beres juga nggak Bu masalahnya, Bu? Beres. Tuh. Ya itu harus beriman sama Allah ya. Surat 57 ayat 8. Oke? Cuma 7 hari di rumah sakit Allah sembuhkan juga. Allah datangkan rezekinya lagi, bayaran sekolah kebayar semua, utang utang denda di sekolah yang lama juga selesai semua. 3 tahun loh saya tidak bayar itu karena belum Allah kasih ke lapangan rezeki. Tapi justru hari itu beres semua. Ya. Jadi jangan sampai nggak beriman ya Bapak Ibu ya. Udah jangan ada tapi lah. Ustadz besok nih tahun ini anak saya yang SMP naik SMA. Besok tanggal 24 tes. Ya, tes dia mau masuk lab school juga. Bayarnya berapa? Ya udah Allah aja yang siapin dah, nggak usah pusing dah. Gitu ya Bu ya, beres. Oke. Ya Bapak Ibu ya. Nah itu juga tuh. Tambahin surat 40 ayat 44. Wa inni ufawidu amri ilallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wah keren Bu. Ya, clear ya.
Mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul udah ngajak. Dulu Nabi udah ngajak beriman. Sekarang banyak ustadz, habaib, guru-guru kita ngajak beriman. Masih aja kita tapikan. Tapi kalau pengajian datang terus. Betul lah, Bu? Pengajian datang terus. Tapi kalau disampaikan tetap aja, iya ustadz tapikan. Nah, sampai kapanpun kalau pakai tapi, Bu, nggak bakalan pernah mentok imannya. Lihat, kita itu sudah berjanji kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Betul lah, itu janji kita nggak? Setiap sholat dibaca loh, Bu. Ya, dia telah mengambil janji setiamu jika orang-orang yang beriman. Bapak Ibu kalau sudah berjanji sama Allah, suruh ngapain kita kira-kira? Ayo, coba Bu Irma bacain surat 5 ayat 7. Surat 5 ayat 7. Tadi Bu Zalia begini-begini nih, 7. Nah, ternyata alhamdulillah kulihal Allah takdirkan suruh baca ayat 5 ayat 7. Surat 5 ayat 7. Ya. Masih berproses Ustadz. Iya Bu, berproses. Tapi kan kalau ngomong tapi itu kan harus dimulai, bener nggak? Jangan beralasan dengan proses tuh. Mending masih mau ngaji betul, ya. Sip, lanjutin dulu. Nanti kita bahas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 Al-Maidah ayat 7. Waskuru nikmatallahi alaikum wa mitsaqahu allazi. Bu, maaf, salah Bu saya Bu. Surat 57 ayat 11 Bu. Bener nggak ya? Oh ya bener, ini bener. Ya bener yang ini surat 5 ayat 7. Maaf, betul. Maaf, lanjutin Bu, silakan. Waskuru nikmatallahi alaikum wa mitsaqahu allazi wasaqakum bihi. Iskultum sami'na wa ata'na wattaqullah innallaha alimun bizatil sudur. Ya, silakan. Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Shadaqallahul azim. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih banyak Bu Irma. Bapak Ibu kalau kita sudah janji sama Allah dan kita bilang sami'na wa ata'na, suruh ngapain? Takwa, udah Bu. Iya Allah, siap ya Allah. Takwa, sudah. Kuatkan ketakwaannya. Apapun masalahnya hari ini, diuji sakit nggak punya duit, diuji anak mau masuk sekolah duitnya belum kelihatan, ya diuji ngontrak terus pengen punya rumah, takwa aja dulu Bu. Beneran. Ya Allah, saya tahu ngontrak pun Engkau yang izinkan. Toh ngontrak pun Engkau kasih juga duitnya buat bayar. Betul nggak? Ya kan? Diterima dulu yang ada, nanti baru diangkat derajatnya. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur dulu baru nanti ditambah nikmatnya. Ini mah pengen ditambah nikmat tapi bersyukurnya nggak mau. Ngeluh aja ya Ustadz. Doain ya capek Ustadz ngontrak melulu. Ya bagaimana mau ditambah, ngeluh doang kerjaannya. Ya Bu. Ustadz saya suami istri gemuk-gemuk, anaknya 2. Naik motor Ustadz, sempit kalau naik motor. Kasihan motornya. Lah Bu kalau mau ditambah jadi mobil jangan ngeluh. Betul. Bu yang datang ke saya ngomong begitu banyak loh. Banyak. Ya. Kalau mau ditambah nikmatnya, jangan ngeluh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuh. Silakan Ibu Mami Suratmi. Bebas ya, semua boleh ikut ngaji. Ya, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Tuh. Beriman saja kepada Allah dan kita kalau sudah janji setia sami'na wa ata'na wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Tuh. Ini udah ngaji, ini udah dititik balik tiap Senin, Selasa, Rabu. Nanti hari Jumat, Sabtu ada kelas, Sabtu Ahad ada kelas eksklusif lagi. Ya, udah sekian banyak ilmu yang kita dapat, harusnya beriman dan mentok imannya Bu ya. Jangan pakai tapi. Makanya sering bahasa saya apa? Udahlah jangan banyak alasan. Ya Bu. Kita kan hari ini banyak alasan kan. Salah satunya tadi alasan masih berproses Ustadz. Itu kan alasan juga sebetulnya. Betul lah Bu? Ya kan? Bukannya dilarang ya. Tapi jangan kelamaan alasannya. Udahlah, yalah sudah suka atau terpaksa kita harus masuk ke kenyataan sebenarnya. Betul nggak? Ya nggak? Kenyataan sebenarnya. Kalau saya ngontrak ya terima aja kontraknya. Kalau saya nggak punya duit, terima aja nggak punya duitnya. Ntar Allah tambahin. Makanya disitulah takwa namanya. Ya. Sip, kalau sudah berjanji kepada Allah sami'na wa ata'na, maka bertakwa saja. Clear Bapak Ibu? Jangan sampai nih ya. Ya Bapak Ibu nggak usah mikirin jam ya, aman saja. Urusan rumah sakit, urusan Allah. Tenang aja ya. Sip, kita terusin aja ilmunya. Biar selesai dengan sempurna. Dengan Allah izinkan sempurna ya. Bapak Ibu kalau hari ini sudah beriman. Lalu kita
sudah ditolong Allah dengan cara-cara yang tidak masuk akal, lalu kita masih meragukan Allah, apa kira-kira ancamannya? Ya, Ibu Irma pernah ditolong Allah, ya, pernah ditolong Allah dengan cara-cara yang tidak masuk akal, tapi masih saja meragukan Allah. Misalnya, kan kita dulu pernah nggak punya duit, Allah tolong. Kita dulu pernah sakit, Allah tolong. Lalu sekarang kita diuji lagi sakit, diuji lagi nggak punya duit. Kadang-kadang masih suka ragu-ragu ya, apa iya duitnya datang? Lah yang sebelumnya kan udah pernah, betul lah Bu? Yang sebelumnya udah pernah Allah tolong. Oke, sekarang kita lihat apa sih ancaman Allah sama orang-orang yang sudah pernah ditolong Allah, sudah pernah dapat bantuan Allah, sudah pernah dapat karunia Allah, tapi hari ini masih meragukan Allah, masih kafir lagi. Apa ancamannya? Boleh Ibu Nurul bacain surat 5 ayat 115. Bisa Bu Nurul? Cek Bu Nurul belum ada tanda-tanda, saya geser dulu ya. Nanti Bu Nurul coba nyalain mic atau apapun sebagai tanda. Bunda Elsa mangga surat 5 ayat 115. Ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa ini u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahatan minnal alamin. Yang artinya Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak Bunda Elsa di Kendal. Bapak Ibu perhatikan, ini kisah Bani Israel yang minta diturunkan makanan dari langit. Kata Allah apa? Akan saya turunin ya, tapi kalau saya turunin makanan, kamu kafir lagi, maka akan aku azab. Fa inni u'adzibuhu azaballa u'adzibuhu ahada minal alamin. Sungguh akan aku azab dengan azab yang orang lain belum pernah rasakan sebelumnya. Bunda Elsa punya masalah. Oke, aku tolongin ya, kata Allah. Betul. Bahasanya gitu kali ya Bu ya. Bunda Elsa, ya Allah saya punya masalah. Oke, saya tolongin Bunda Elsa. Tapi kalau habis ini saya tolongin, Bunda Elsa masih nggak yakin sama Allah, fa inni u'adzibuhu azaballa u'adzibuhu ahada minal alamin. Sungguh akan diazab dengan azab yang tidak pernah dirasakan orang lain sebelumnya, Bu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu bisa jadi masalah kita hari ini datang bukan gara-gara kita cuma gara-gara sepele meragukan aja. Aduh, apa iya ya? Nah, jangan-jangan cuma gara-gara gitu loh Bu ya. Padahal yang kemarin-kemarin juga selesai. Yang kemarin-kemarin juga Allah bereskan. Kenapa yang sekarang ragu-ragu lagi? Betul nggak? Jadi Bapak Ibu, apapun masalah hari ini, tetap yakinkan keimanannya. Allah pasti tolong. Jangan sampai ada ragu sedikit pun. Karena kalau ragu itu ciri-ciri tidak beriman. Ya, innamal mu'minuna alladzina yu'minuna billahi wal yaumal akhir tsumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman sesungguhnya adalah beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian tidak ragu-ragu, Bapak Ibu. Ya, kalau ragu-ragu berarti tidak beriman ya. Ya. Tuh. Jadi Bapak Ibu ingat ya, Allah sudah mengambil janji setia kepada kita, oleh karena itu harus beriman mentok sama Allah. Jangan sampai tidak mentok. Clear ya, mentok ya. Makanya yang saya bilang, udahlah jangan banyak alasan lah, terima aja dulu, alhamdulillah, alhamdulillah. Ustadz tapi nggak masuk akal, Ustadz memang bukan akal, ini iman, betul lah Bu. Kalau pakai akal mah nggak masuk semua Bu. Oke, silakan Ibu Nurul tadi udah nyalain kamera, nyalain mic, silakan diterusin surat 57 ayat 9. Cek Ibu Nurul, surat 57 ayat 9. Cek Ibu Nurul bisa? Tadi udah nyalain mic, tapi sekarang matiin mic lagi. Silakan Bu Nurul, mangga. Afwan Ustadz. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang Al-Quran, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun, lagi Maha Penyayang terhadap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Bapak Ibu, tapi karena waktunya nggak cukup, tadi saya mau menjelaskan sedikit tentang wakaf dan ibtidak ya, cara motong dan cara nyambung. Tapi ini keterampilan yang memang tidak umum, ya harus paham bahasa Arab juga sedikit. Tapi ya udah nanti aja kita bahas ya. Tapi penting sebetulnya ya. Nah, yang mau saya jelaskan di sini apa? Surat 9 ayat surat 57 ayat 9. Dengan izin Allah, Bapak Ibu, Allah bilang apa? Dia menurunkan Al-Qur'an buat hambanya. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatim bayinatin. Ayat-ayat yang jelas, yang nyata, yang terbukti, Bu. Apa manfaatnya? Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Mengeluarkan kamu dari kegelapan menjadi terang benderang. Mengeluarkan kamu dari pusing jadi tenang. Mengeluarkan kamu dari repot jadi santai hidupnya. Betul nggak, Bu? Mengeluarkan kamu dari masalah jadi beres masalah. Mengeluarkan kamu dari banyak utang jadi lunas. Mengeluarkan kamu dari sakit jadi sehat. Ini butuh Quran, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau sakit jangan cari dokter dulu, cari Quran dulu. Dokter itu cuma wasilah. Makanya demi Allah Bapak Ibu, kalau saya harus bersaksi, waktu saya stroke yang saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dah, itu aja dulu. Ya saya kembali dulu kepada Allah. Lalu ayatnya apa? Oh, ayat saya diuji kebaikan dan uji keburukan. Kata Allah apa? Walanabluwannakum bisai'in. Oh, diuji sedikit aja. Stroke juga buat saya, oh sedikit, ini ujian sedikit. Gitu. Karena Allah bilangnya begitu ya Bapak Ibu ya. Sudah, kembalikan dulu ke Quran. Dan apa hasilnya? Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Allah keluarkan kamu dari tempat kegelapan kepada terang benderang. Itulah fungsi Quran Bapak Ibu. Makanya Allah dengan tegas sudah menjelaskan bahwa boleh Ibu Lilik di LPQ Al-Firdaus Surabaya. Surat 16 ayat 89. Surat 16 ayat 89. 89. Anal. An-Nahl betul. 89 ya. Al-Isra surat An-Nahl ya. An-Nahl 89. An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi Rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri. Dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair Ustaz. Sehat selalu berkah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Ibu Lili di Surabaya. Bapak Ibu, di tengah-tengah Allah jelaskan tuh, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah sudah menurunkan Al-Qur'an yang mampu menjelaskan segala sesuatu. Jadi apapun masalahnya, penjelasannya ada di Quran, Bu. Ya, makanya dengan tegas Allah bilang apa? Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Kalau Bapak Ibu hari ini hidup dengan Quran, beres masalahnya. Ya, Bu. Keluar tuh dari kegelapan ke terang benderang. Keluar dari masalah yang rumit jadi selesai. Apa masalahnya? Makanya silakan sebut. Nggak ada yang nggak beres dengan Quran. Orang ini mukjizat Nabi ya, Bu. Betul nggak? Kita dikasih mukjizat Nabi, masa nggak dipakai?
Tuh. Nabi Muhammad saja pakai Quran bisa menguasai 2/3 dunia. Oke? Lah apalagi kalau kita cuma punya cicilan rumah doang, Ustadz, cicilan rumah saya belum selesai, KPR saya belum selesai, ini riba pengen buru-buru selesai. Apalagi cuma rumah Bapak Ibu, gampang 2/3 dunia aja bisa didapat. Apalagi cuma sisa riba yang mau kita tinggalkan ya. Tuh, yang penting tinggalin dulu, nanti beres sendiri. Dan alhamdulillah nih bulan ini terakhir nih saya nih, alhamdulillah ya Bu, Masya Allah. Nanti saya ceritain lah gimana rasanya hidup nggak punya utang Bu. Alhamdulillah, Bu, Masya Allah. Ya, liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur. Dan saya bersaksi betul bahwa masalah saya selesai. Cuma modal satu. Liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur. Al-Quran inilah yang mengeluarkan saya dari kegelapan. Jadi terang benderang. Hari ini anak mau sekolah, Allahu Akbar, duitnya ada, mobilnya ada. Mau nganterin sekolah kemarin kalau mobilnya satu. Kalau hujan, ya Bu, terpaksa pakai jas hujan. Sekarang mobilnya dua, Alhamdulillah Bu. Istri lagi nggak bisa nganter, mobil ada satu lagi. Saya nggak bisa nganter, istri nggak bisa nganter, ada lagi mobil ketiga, alhamdulillah yang siap ditelepon kapanpun tuh, datang langsung berangkat. Coba, itu kan backup dari Allah, dah Bu, bener dah. Tuh. Makanya kemarin saya ke Bandung berdua sama istri, anak saya tetap bisa berangkat. Tuh. Anak saya hari ini saya ke rumah sakit, anak saya yang sore juga ke rumah sakit nih Bu. Jadi saya ke rumah sakit, istri saya di ada acara di Senayan, saya harus ke rumah sakit, anak saya yang nomor 2 juga harus ke rumah sakit nanti sore. Gimana solusinya? Allah datangkan orang ya udah saya nganterin pakai mobil dia lagi Bu. Terus selesai. Ya, liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah punya Quran yang mampu menjelaskan segala sesuatu, udah nggak usah pusing-pusing. Kembali dulu ke Quran. Kalau Bapak Ibu nggak mau kembali ke Quran, lihat fanazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Silakan Ummu Adin dan Quinsa surat 6 ayat 110. Surat Al-An'am ayat berapa Ustaz? 110. 110. Nah, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wanuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadaruhum fi tu'yanihim ya'mahun. Artinya, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya atau Al-Quran. Dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Ya. Sadaqallahul jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu. Wayakum, terima kasih banyak barakallahu fiik. Bapak Ibu lihat, nggak pakai Quran dibiarkan bingung dalam kesesatan. Mau hidup dalam bingung terus. Makanya saya sering bilang, saya nggak bingung demi Allah Bapak Ibu. Kenapa? Ya ada jawabannya di Quran. Selesai. Ngapain kita pusing-pusing? Semua udah ada disiapkan sama Allah, ngapain kita mikir sendiri? Ya, oleh karena itu Bapak Ibu hari ini dipelajari Qurannya. Ustadz saya nggak tahu baca yang mana. Udah baca aja dulu. Yang penting rutinkan dulu. Ya, hadir di titik balik. Tiap hari loh ada kajiannya. Ustadz, tapi Ustadz Indra kan cuma Senin aja. Ya jangan ke Indra, Bu, ke Quran. Iya, Bu. Jadi jangan ngefans sama Indranya, ngefans sama Qurannya. Jadi siapapun yang menyampaikan, Qurannya yang dilihat, bukan Ustadznya. Karena Ustadz itu manusia, bisa salah. Clear ya Bapak Ibu ya? Jadi silakan ngefans sama Quran, nggak usah ngefans sama Indra. Indra mah manusia biasa, Bu. Iya beneran, Indra tuh manusia biasa. Kalau buang air besar bau juga. Iya kan? Nggak ada istimewanya Bu, biasa aja, ya kan? Kalau kentut bau juga Bu, iya manusia namanya juga, ya. Oh seganteng-gantengnya apa Bu, wah tuh Ibu apa Bu Safera cantik-cantik ya, Bu Ita cantik-cantik, Bu Irma cantik-cantik, Bunda Elsa cantik-cantik semua kan, ya kan? Tapi kalau kentut bau juga saya yakin udah selesai Bu, itulah manusia ya Bu ya, nggak ada yang sempurna. Oleh karena itu ngefansnya sama siapa Bu? Sama Allah, sama Rasulullah, sama Quran aja, oke? Ya, jadi jangan ngaji kalau sama Indra doang. Ngaji sama siapa saja. Clear? Tapi kalau kalau memang hari itu kesempatnya datang ke kajian Indra, ya silakan. Kalau nggak sempat ke kajiannya Indra, kajian orang lain nggak apa-apa. Jangan bilang, aduh Ustadz maunya datang ke Ustadz. Nanti saya jadi Tuhan, Bu. Nggak boleh ya. Sip, oke. Lanjut, kita ke ayat 10. Surat 57 ayat 10, ayat terakhir. Silakan Ibu Masani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ibu Masani, maaf, boleh ke arah sini mulutnya, Bu. Soalnya suaranya jauh. Iya. Nah, siap. Mangga, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini suaranya kencang. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan di antara kamu dan berperang sebelum menaklukkan Makkah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Ya. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ya, aman-aman ya. Meskipun sudah lewat jam 7, tenang. Rumah sakit urusan Allah. Tenang aja. Ya. Nanti insya Allah saya selesaikan dengan waktu yang cocok bagi semua. Satu ayat terakhir ya Bu ya, penting ini ayat ini ya Bapak Ibu. Makanya Allah bilang wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah. Mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu, apapun yang kamu punya di jalan Allah? Walillahi mirasus samawati wal ardh. Padahal semua ini punya Allah. Kita pengen rumah gede, kenapa nggak mau infak? Karena yang ngasih rumah gede juga Allah juga. Kenapa kita pengen punya mobil baru tapi nggak mau infak, nggak mau sedekah, nggak mau bayar zakat? Padahal yang bisa ngasih rezeki banyak siapa? Ya Allah juga. Dan lihat Bapak Ibu, ini yang paling penting nih. Kalau boleh tahan 1 menit, 2 menit sebelum live group ya. Sebelum live, lihat nih. Tidak sama orang yang berinfak sebelum kemenangan sama orang yang sudah menang. Tidak sama orang yang masuk Islam sebelum Futuh Mekah sama orang yang masuk Islam setelah Futuh Mekah. Beda tuh. Makanya Bapak Ibu, hari ini kalau membersamai pembangunan masjid, Ibu sedekah pas masjidnya belum ada sama masjidnya sudah terbangun, itu beda nilainya di hadapan Allah. Ya, tidak sama Ibu bersedekah waktu masih miskin sama bersedekah waktu Ibu udah kaya. Beda di hadapan Allah. Ya. Dulu waktu miskin banyak sedekah, itu nilainya lebih besar daripada sekarang udah kaya baru sedekah. Jelas tuh, meskipun kedua-duanya kata Allah, dan Allah menjanjikan kepada masing-masing balasan yang baik juga, tetap dikasih balasan. Tapi di sisi Allah, berjuang pada saat belum kelihatan ada harapan menang, sama berjuang udah kelihatan bakalan menang, itu beda nilainya. Ya Bu. Ya, hari ini nih kita ya teman-teman Titik Balik Meaningful Ways lagi sedang berjuang membersamai Babeh Jamil mau bangun masjid. Ya Bu, masjidnya belum ada. Kalau Ibu hari ini berinfak, bersedekah, berwakaf hari ini, masjidnya belum ada. Itu jauh lebih besar pahalanya daripada nanti bangun masjidnya udah ada, kegiatannya udah ada, Ibu baru sedekah. Beda rasanya Bu. Betul lah. Ya kan? Jelas beda. Kita hatinya pun beda kan? Makanya bapak-bapak nih ya, bapak-bapak yang hari ini punya istri membersamai bapak dari miskin sampai sekarang kaya, ingat Pak, tidak sama istri yang dulu pernah membersamai bapak dari miskin sampai kaya sama istri yang sekarang bapak lirik-lirik tuh. Tidak sama. Kalaupun memang bapak mau poligami, boleh silakan saja. Tapi ingat, tetap yang lebih baik yang mana? Iya kan? Yang membersamai dari susah kan? Betul nggak Bu? Iya beneran, harus dibuka hatinya. Meskipun yang membersamai dari miskin jadi kaya, sekarang udah nggak secantik yang baru Bu. Tapi ujiannya udah teruji dia, betul nggak? Bukan berarti saya melarang poligami ya, enggak. Yang mau poligami silakan saja. Tidak ada masalah, itu syariat Islam. Tapi ingat, yang membersamai Bapak dari susah, itu jauh lebih besar nilainya daripada yang hari ini udah kaya baru mau sama Bapak. Setuju ya? Maka ayatnya ada kok. Makanya Allah bilang apa? Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang di jalan Allah setelah itu. Abu Sufyan dulu Bu, sebelum Futuh Mekah,
belum masuk Islam. Setelah Futuh Mekah baru masuk Islam kan? Tuh. Ya, meskipun dia berperang bersama Rasulullah, tetap derajatnya beda sama Abu Bakar, sama Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Salman Al-Farisi. Ya, tuh. Beda. Kenapa? Karena yang lain-lain itu berjuang dari zaman susah, dari zaman belum ada harapan menang, belum kelihatan bakal menang. Ya, kalau mereka-mereka yang berinfak setelah menang, beda. Makanya Bapak Ibu lihat aja. Yang membersamai Habeki dari awal, yang membersamai titik balik dari awal akan beda. Dulu kajiannya paling cuma 50 orang, 60 orang. Sekarang sudah 400. Ya Bu, saya walau alam yang ingat-ingat awal-awal dulu ya, orang-orang Habeki pertama kali dulu, sebelum ada titik balik. Itu cuma berapa puluh orang saja. Beda Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, jangan nunda. Mulailah dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Mulailah dari sekarang. Sip, saya pikir itu materinya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Oleh karena itu saya kembalikan ke Kang Irgi. Mangga Kang Ustadz Irgi, mangga. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakumul khairan katsiran Ustaz atas apa yang disampaikan, Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita. Alhamdulillah, hai Bunda, Abang Kakak semuanya, Masya Allah, tabarakallah, Insya Allah ya, kajian ataupun Ustaz Dinda akan membersamai kita di pekan ini ya, Sabtu Ahad. Bagi yang belum tergabung di grup STB, silahkan ya bergabung di grup STB, ataupun misalnya ya Bunda ingin daftar ya kajian filosofi sholat part 3, silahkan juga, insya Allah dibantu oleh admin di kolom komentar. Ayo Bunda, Bang Kakak semuanya, karena sholat itu merupakan insya Allah ya salah satu terpenting dalam kehidupan kita. Banyak hal yang penting, tetapi sholat ini adalah indikator seorang beriman atau tidak. Nah, maka dari itu, Ayo Bunda silahkan ya daftar. Kita belajar bareng-bareng ya di Sabtu Ahad, dan juga di Ramadan nanti insya Allah guru kita akan membersamai lagi. Maka dari itu kita persiapan jauh-jauh hari. Meskipun ini sudah eh, sebentar lagi nih, Ayo Bunda. Insya Allah belum terlambat. Silahkan daftar melalui admin. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Ayah Bunda semuanya, sebelum kita tutup, mari kita kembalikan kepada guru kita. Tafadhol Ustaz. Baik Bapak Ibu, di ayat ini ada 3 hal yang harus kita pahami ya. Yang pertama, Allah punya kuasa. Allah punya kuasa. Oleh karena itu, jangan lupa kalau sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, infak Bu. Karena infak itu bukan karena ada rezekinya, tapi karena ini punya Allah. Kita cuma dititipin aja. Sip. Yang kedua itu. Sehingga kalau sudah memahami konsep itu, jangan ditunda-tunda. Dari sekarang Bu. Jangan ntarlah saya nunggu kaya baru sedekah. Beda rasanya Bu. Beda juga nilainya di hadapan Allah. Bersedekahlah dari sekarang sampai nanti kaya, terus bersedekah, terus berinfak. Karena orang yang berinfak pada saat belum kelihatan bakal berhasil, itu nilainya beda. Ya, ayat 10 tadi. Oke, 3 poin saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, ingat Allah Maha Kuasa. 2, iman kepada Allah dan Rasulnya, dan berinfak karena kita cuma dititipin saja. Dan kapan infaknya? Dari sekarang. Jangan nunggu sukses baru berinfak. Dari sekarang. Karena nilainya di hadapan Allah beda. Sangat besar. Ya, orang-orang yang berinfak saat masih belum kelihatan sukses. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz, fi amanillah. Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan ya kepada guru kita, dan senantiasa terus Allah jaga. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ayah Bunda semuanya, kita sama-sama cukupkan dengan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak semua. Mohon maaf lahir batin. Izin saya pamit ya. Jazakumullah khair Ustaz Indra. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu ya, pamit duluan, makasih.